Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna mengatakan pembelian 3 unit helikopter untuk VVIP murni inisiatif TNI Angkatan Udara dan bukan keinginan Presiden. Helikopter itu memang dibutuhkan untuk membantu tugas kenegaraan. Menurut KSAU, pembelian 3 helikopter VVIP tercantum dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara periode 2015-2019. Pembelian helikopter VVIP yang diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden, pejabat tinggi negara dan tamu negara lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Helikopter VVIP yang dibeli berjenis Agusta Westland 101. Helikopter angkut menengah itu dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil yang dikembangkan perusahaan patungan asal Inggris dan Italia. KSAU meminta pembelian pesawat dari luar negeri tidak menjadi polemik. Kita ini Angkatan Udaranya punya tanggung jawab, punya tugas pokok, ya kan? Tugas pokok kan ada juga operasi militer selain perang. Di situ di selain perang itu kan mengamankan VVIP, ya, Presiden, Wakil Presiden dan tamu negara, ya kan? Itu tugasnya. Setelah kita mengkaji, kita melihat serviceable, ya, pesawat-pesawat yang kita ada sekarang, kan kita harus mengkaji itu. Kira-kira ini bagaimana? Kan tanggung jawabnya Angkatan Udara nih kalau terjadi apa-apa, ya kan? Dan dikatakan tiba-tiba mahal. Ini pesawat, ya, dengan pesawat heli angkut berat saya ini nggak ada beda harganya. Ini pesawat yang kita akan beli di dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara itu. Pesawat angkut berat heli ini sama dengan pesawatnya VVIP. Bukan pesawat permintaan Presiden loh, ya. Jangan dikatakan pesawat untuk Presiden. Loh, kalau Presiden misalnya nggak pakai, saya pakai. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku belum mengetahui rencana pembelian helikopter kepresidenan baru Agusta Westland AW101 yang merupakan buatan Inggris Italia. Yusuf Kala menilai helikopter khusus untuk kepresidenan yang saat ini dioperasikan sebenarnya masih dalam kondisi yang baik. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir anggota Komisi 1 DPR, Syarif Hasan, dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut beropini dalam dialog kita kali ini. Pak Syarif, langsung saja kalau kita melihat. Selamat pagi Pak Syarif. Selamat pagi. Ini kalau kita bicara soal rencana pembelian, ini sebetulnya masih rencana kan ya, tapi kalau kita melihat kalimat-kalimat orang yang berkepentingan ini sudah dianggarkan dan rasanya sudah dipesan. Jadi pada dasarnya kalau pembelian untuk helikopter untuk VVIP hampir dapat dipastikan seluruh anggota Komisi 1 itu pada dasarnya sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan. Lebih baik. Ada koordinasi nggak sih? Artinya ada komunikasi dengan DPR nggak sih? Jadi ini ide awalnya itu pada saat Panglima TNI mengucapkan di rapat rapat kerja dengan Komisi 1 dan hampir dipastikan kami menilai hal itu adalah belum menjadi prioritas. Karena yang paling penting adalah sebenarnya betul modernisasi alutsista TNI itu diperlukan, antara lain mungkin helikopter, tetapi bukan untuk VVIP. Oke. Nah, artinya ada prioritas lain, ada yang lebih prioritas penting lain yang lebih penting, ya kan, sesuai dengan strategis rencana jangka panjang daripada modernisasi alutsista TNI dan itu termasuk di dalam minimum essential force. Tetapi tidak pernah dianggarkan untuk VVIP. Jadi kami menilai ini belum menjadi prioritas, apalagi penggunaan helikopter itu frekuensinya sangat rendah sekali, dan TNI masih memiliki Super Puma yang masih baik. Sangat baik ya. Ini sebentar Pak Syarif, sebelum kita lanjutkan kita simak kembali grafik dari Pak Yusuf Kala berikut ini.
Nah, ini nanti tadi juga Pak JK sempat mengatakan bahwa dia tidak tahu sebetulnya dengan rencana pembelian ini. Ini apa yang Jadi terjadi begini, sebetulnya? kemarin saya memberikan suatu statement, ini harus ada koordinasi yang baik Ya. di antara pejabat ya. Saya juga melihat ini yang menimbulkan polemik sebenarnya dari pihak pemerintah, bukan masyarakat ya. Ya. Karena awalnya tiba-tiba ada ide untuk membeli helikopter VVIP, kemudian diperkuat oleh Seknek, sementara Kapus Pen Angkatan Udara mengatakan tidak. Ya. Yang ada adalah untuk operasional TNI. Nah, kemudian setelah kita membeli akan ada lagi modifikasi. Ya. Nah, jadi informasi ini dispute betul. Artinya koordinasi dispute. di internal pemerintahan saat ini juga Iya, sebetulnya koordinasi tidak di antara terlalu... pemerintahan masalah helikopter begini ya, antara satu pejabat dengan pejabat lain tidak ada koordinasi yang bagus. Oke. Justru itu saya pikir lebih bagus ada satu kebijakan yang betul-betul firm. Seperti apa? Ya. Contohnya? Contohnya ya katakanlah bahwa memang tidak menjadi prioritas, ya kan? Tidak menjadi urgensinya sangat rendah. Ya. Dan saya pikir lebih bagus Super Puma yang sudah ada itu dimanfaatkan dengan baik. Mas Arief, ini kalau kita bicara, tadi itu ada pernyataan Pak JK. Sebetulnya Presiden juga sempat mengatakan sesuatu tentang hal ini, bahwa dia tidak ingin berpolemik soal pembelian helikopter ini. Apakah memang sebetulnya apa yang mestinya dinyatakan oleh Presiden? Apakah memang ini diserahkan sepenuhnya kepada Kasau atau siapapun yang akan membelinya, atau Presiden sebagai orang yang akan menggunakan itu mestinya mengatakan bahwa ini perlu, ini tidak perlu, ini penting atau tidak penting, atau bagaimana sebetulnya? Sebenarnya kebijakan itu ada di tangan pemerintah sendiri, ya. Kalau menyangkut tentang kepresidenan, itu biasanya yang domainnya adalah dari sekretaris kabinet, ya. Jadi kalau ada kebutuhan dan sebagainya itu dianggarkan oleh sekretaris kabinet. Jadi nanti pelaksanaannya bisa diserahkan kepada siapa, tetapi anggarannya dan kebijakannya ada di sekretaris kabinet. Nah, kalau untuk Angkatan Udara ya tentu tentang operasional TNI Angkatan Udara. Oke. Ya, jadi ini harus ada koordinasi yang bagus di antara pejabat pemerintah sehingga tidak menimbulkan polemik. Ya. Masyarakat kan hanya menerima informasi. Ya. Nah, yang kami heran itu antara satu pejabat dengan pejabat lain saling tidak mendukung, bahkan bertentangan informasinya. Nah, inilah yang menimbulkan polemik. Jadi lagi-lagi ini pihak pemerintah lah yang membuat terjadinya polemik seperti ini. Satu lagi pertanyaan sebelum kita jeda ke segmen berikutnya mengenai urgensi untuk pembelian helikopter VVIP ini. Apakah memang sudah dirasa perlu? Menurut saya, ya menurut kami. Ini pemakaiannya kan sangat rendah sekali intensitasnya. Jadi untuk apa? Sementara Pak SBY yang kan ada, selalu masih pakai Super Puma ya? Iya, dan Super Puma. Dan saya pernah menikmati juga pada saat jadi menteri. Itu sangat bagus. Sangat bagus. Ya, sangat bagus. Dan saya pikir itu kan yang dikatakan pembelian ini untuk keamanan dan kenyamanan. Ya. Menurut Pak Sarif, apakah Super Puma yang kita punya itu masih bisa memenuhi kriteria itu? Ya, kalau ingin sesuatu yang berlebihan, ya penilaian ini kan agak subjektif. Ya. Kalau dikatakan belum cukup, ya mungkin belum cukup. Ya. Tetapi asasnya kan memanfaatkan yang masih ada. Oke. Anggaran yang ada itu kan bisa dipakai untuk kesejahteraan prajurit. Salah satunya itu yang lebih prioritas ya. Salah satu. Dan kedua, menurut saya ya, kalau toh memang akan ada terjadi pembelian helikopter, ini kan produk dalam negeri kan juga perlu menjadi prioritas dan perhatian pemerintah. Dan itu juga memang merupakan salah satu item daripada pengembangan industri alutsista di dalam negeri. Pak Sarif, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.